Warta Musik Indonesia. Nanti aja, kok formulanya udah mesti dikumpulin loh. Ini siapa aja yang main? Belum sampai saat akhir pun belum dapat pemain, belum dapat nama. Surabaya itu kultur musiknya luar biasa zaman itu. Salah satu alasannya karena grass rock. Grass sebetulnya itu, nama grass itu sudah baru, bukan grass rumput ya. Grass baru. Yang saya tahu grass rock dulu adalah Yes-nya Indonesia. Grass aja, grass. Ditambahin sama Lox Labor, tambahin rock aja biar grass rock gitu loh, kan ini kan festival rock. Oh ya wes, grass rock gitu. Adik saya ini, si Dayan ini almarhum, dari kecil tuh udah kritis gitu loh. Wah, bawah, pokoknya sering ngatain gitu. Gimana sih lagu-lagunya kurang top nih? Ya udah kamu aja yang nyanyi, saya bilang gitu kan. 35 tahun grass rock menembus zaman. Seolah menolak takdir, ditinggal vokalis Dayan. Band rock asal Kota Buaya ini tidak mau melanjutkan hibernasi panjangnya. Inilah Warta Musik Indonesia. Bersama saya Budi Prihanto. Dasawarsa tahun 1980-an dalam sejarah musik Indonesia menjadi masa-masa yang indah bagi para musisi. Kala itu 2 dekade silam, musik Indonesia semakin berkembang. Jumlah perusahaan rekaman juga semakin tumbuh. Sementara kuantitas band dan pemusik Indonesia memperlihatkan grafik yang kian tinggi. Kompetisi menyanyi dan lomba cipta lagu semakin banyak. Tidak hanya ke Jepang, ajang festival lagu populer Indonesia juga mengirimkan wakilnya ke festival menyanyi tingkat dunia di ASEAN hingga Eropa. Kompetisi band juga marak pada era ini. Lox Labor Production misalnya, sejak tahun 1984 secara berkala menggelar festival rock se-Indonesia. Setiap tahunnya yang menghasilkan banyak band rock dengan kualitas terpuji seperti Alpamas, Harley Angels, Andromeda, Kaisar, Adi Metal Band, Slang, termasuk grass rock. Bermusik itu di panggung waktu itu memang. Kita ngelihat orang main musik itu di panggung waktu itu. Jadi grup musik rekaman itu masih sedikit gitu, grup band gitu ya, yang rekaman tuh masih sedikit. Nah waktu itu dibikinlah banyak festival yang waktu itu Lox Labor bikin festival. Bawa mata pisau, tajam untuk habisan. Jalan dengan mereka, telanjang dada tutup mata. Seberangi jalan di kegelapan. Terangnya hidup terbayang darah. Pada masa-masa yang nyaris bersamaan, produsen instrumen musik asal Jepang Yamaha mensponsori ajang festival band bernama Light Music Contest yang pesertanya didominasi oleh band-band bergenre jazz, rock atau fusion. Kahitna, Krakatau, Emerald Band, Spirit Mahameru, termasuk Halmahera,
adalah jebolan dari festival ini. Banyak memori tentang dua ajang kompetisi band tersebut. Dua kompetisi band ini menjadi barometer atau tolok ukur musik Indonesia kala itu. Banyak musisi yang melanjutkan kisah manis festival ke dapur rekaman. Salah satunya adalah Grass Rock. Setelah merilis dua single baru berjudul Damai Indonesiaku dan Grass Rock is Back, kini Grass Rock yang beraliran progressive rock menargetkan album terbaru di tahun 2019. Album terakhir band yang beranggotakan Edi Kemput pada gitar, Rere pada drum, Hans Sinyal pada vokal, Zondi Kaunang pada bass dan Denny Ireng pada keyboard. Ingin kau bernyanyi, ceritakan detikmu. Ingin kau menari, coba bebaskan kamu. Ingin kau resapi lagu indah mimpi-mimpimu. Tapi semua itu hanya suara yang bertanya. Ku dengarkan manisnya bisikanmu. Ku coba menyentuhmu, kau menjauh dariku. Katakan rindumu agar semua wajah tersenyum. Datanglah padaku, kan ku belai cintamu. Telah habis air mata, telah beku cinta di hati. Pembuatan album baru ini sekaligus menjadi bukti eksistensi Grass Rock di ranah musik tanah air. Kalau konsep album baru ini soal lingkungan, soal hutan, tema cinta juga ada. Ya kebanyakan sosial sih ya, tema sosial, tema cinta. Sebetulnya lebih ngedepanin kita hadir kembali, kita remembering lagi deh lagu lama yang kita bawa dengan formasi baru. Jadi untuk antara anak-anak baru yang baru tahu. Seorang gadis cantik dan malu-malu merenung dalam sepi, seperti mengharapkan keajaiban akan datang padanya. Gadis manis terlena, impian kotor juga, datang kawan baginya, badai topan seakan melanda. Kawan datang membawa bencana. Tanpa ragu-ragu, gadis manis
Terbentuk di Surabaya 4 Mei 1984, grup band ini paling kerap mengganti vokalis. Di antaranya adalah Karnoto, Arif, Zulkarnain, dan vokalis terakhir mereka yaitu Dayan, adik Rere yang sempat duet dengan Zulkarnain. Ditinggal pergi untuk selamanya oleh Dayan pada tahun 1999, langkah Grassrock sempat terpaksa terhenti. Diceritakan oleh Rere kepada Warta Musik, dalam rangka mewujudkan pesan Dayan, atas inisiatif Edi, mereka berusaha bangkit kembali pada tahun 2001 dengan merekrut vokalis Henry George dari Palembang. Namun kisah ini tidak berlanjut, alias tidak berjodoh. Vokalis Henry menjadi vokalis Funky Kopral. Grassrock terpaksa harus vakum lagi. Terngiang-ngiang harapan Dayan kepada Grassrock, pada awal 2009 mereka bergerak kembali. Dua personil muda mereka gandeng, yaitu Hans Sinyal dan Ersta Satria Nugraha. Hans menggantikan Dayan, sedangkan Ersta menjadi pemain bass karena Yudi waktu itu dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkannya bermain musik. Hingga akhirnya istirahat untuk selama-lamanya pada 3 Januari 2014. Gitu. Artinya kalau saya ya, ini kan sudah amanat dari almarhum dua yang meninggalkan kita, Yudi sama Dayan, untuk tetap eksis di Grassrock ini supaya tetap berkarya di Kembali ke industri ini. Musik Indonesia, bagi Grassrock tampaknya tidaklah mudah. Kejayaan yang menjadi romantisme mereka di dekade tahun 90-an sudah jauh berada di belakang. Perlu kerja keras untuk mengembalikan ingatan banyak orang terhadap mereka. Terang sangat terang, matamu memandang, kenyataan itu ternyata menusuk pinggang. Coba engkau dengarkan para ahli berkitab. Warta Musik Indonesia.